Gus Fakih Wiradiningrat memberikan klarifikasi, memberikan keterangan tentang rumor yang beredar akan adanya pembatalan debat ilmiah di UIN Wali Songo Semarang. Jadi pengen ngikuti gaya Rizik Syihab kalau sudah seperti ini ceritanya. Pengen ngikuti Bahar Smith bila seperti ini ceritanya, saudara. Oknum Mabes Polri katanya yang mengintervensi, mendatangi pihak panitia. Ya, dalilnya keamanan dan lain sebagainya. Itu dalil sangat klasik ya. Bagi saya sangat klasik sekali. Masalahnya ini adalah di ruangan yang bisa diuji otoritasnya secara akademik di kampus, saudara. Ya. Tapi saya ingin sampaikan, para pihak yang menginginkan diskusi itu berlangsung, para pihak pendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meyakini bahwa penelitian Kiai Imad adalah kebenaran, jangan berkecil hati. Ini kemenangan kita, saudara. Satu kali lagi saya katakan, ini adalah kemenangan kita, kemenangan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan yang lainnya. Kita akan lihat, kalau negara seperti ini adanya, seperti ini ceritanya, perang narasi akan terus berlanjut. Dan ketika sekarang sudah 1-0, maka narasi itu akan dimenangkan oleh kami-kami, oleh kita-kita. Mending kalau mereka tidak merespons dengan brutal kemenangan narasi ini, kemenangan opini ini. Mending kalau seperti itu. Bagaimana kalau mereka merespons dengan brutal? Maka yang rugi siapa? Yang repot siapa? Polisi lagi, Kamtibmas, saudara. Justru kita menginginkan untuk diskusi itu berlangsung, untuk menghentikan segala polemik yang ada di akar rumput, biar kemudian diselesaikan di meja akademik. Kan itu. Tapi kalau kemudian pihak Polri menginginkan untuk kemudian kehangatan itu terus terjadi, yuklah, tak jadi soal. Kita akan tuturkeun kahayangna. Gitu kalau kata bahasa Sunda itu ya. Yang jelas 1-0. 1-0. Mereka sangat ketakutan. Saya curiga mereka bergabung dari Ba'lawi itu. Yang mendukung pemerintahan dan yang tidak mendukung pemerintahan, dia kolaborasi. Mereka kolaborasi untuk menghentikan acara di UIN Wali Songo itu berlangsung. Kenapa? Karena konsekuensinya bila dilangsungkan, maka kerungkadan mereka akan semakin nyata, saudara. Tetapi kalaupun tidak dilanjutkan, karena ada intervensi yang kita bisa deteksi teka-tekinya ini, siapa yang membisiki Kapolri, Mabes, dan lain sebagainya, maka itu semakin mempercepat kerungkadan. Mending kalau diskusi itu masih ada 50-50. Masih ada 50-50 kalau diskusi. Tapi kalau tidak terjadi diskusi, karena ada intervensi, maka udah 1-0. Semakin mempercepat kerungkadan. Dan saya himbau kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan yang lainnya yang besok diundang di Robitoh Alawiyah, jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Licik mereka. Picik mereka. Kerdil mereka. Jangan datang. Biarkan masyarakat yang menyimpulkan kalau seperti ini ceritanya. Coba kita dengarkan nih. Gus Fakih Wiradiningrat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Saudara sebangsa, setanah air, warga bangsa Nusantara Indonesia Raya yang kami cintai dan kami muliakan. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat pada malam hari ini mendapatkan berita yang sangat mengagetkan dan juga pantas kita sebagai kaum pecinta Nusantara, mereka-mereka yang peduli dengan Pancasila, dengan kebinekaan, dengan semangat kebangsaan, kesetaraan, patut prihatin karena beredar di banyak grup media sosial maupun WA
bahwa acara seminar nasional yang akan diadakan pada tanggal 10 September 2024, yaitu yang memiliki tema atau judul Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alwi di Indonesia. Ini ada semacam berita santer akan dibatalkan, di mana pembatalan itu konon, semoga ini hoax dan tidak benar, yaitu adanya tekanan dari sekelompok orang atau rombongan yang datang mengaku, ini yang saya terima ya beritanya, semoga tidak benar, itu dari utusan Mabes Polri yang menekan panitia seminar agar acara tersebut dibatalkan dengan alasan peta terkait masalah potensi keributan atau kerusuhan dan lain-lain lah semacam itu. Sebenarnya hal ini adalah aneh, menggelikan, dan patut menjadi keprihatinan luar biasa dari seluruh warga bangsa Nusantara tercinta kita. Tanggapan saya yang pertama adalah, seandainya berita itu benar, bukan hoax, maka ini patut menjadi keprihatinan bersama, bahwa acara ini bukan acara kriminal, bukan acara yang anti Pancasila, bukan acara yang melawan semangat kebangsaan, bukan acara yang akan melanggar semangat kebinekaan dan kesetaraan. Justru acara ini adalah acara yang bersifat ilmiah dan berskala internasional. Kenapa kok internasional? Karena diselenggarakan oleh universitas Islam negeri yang grade-nya juga grade A, grade-nya grade yang tinggi di salah satu kota terpenting di Indonesia, yaitu Semarang. Acara ini juga menghadirkan pembicara kelas internasional, yaitu salah satu putra terbaik bangsa, Profesor Sumanto Al-Qurtubi, yang merupakan guru besar pengajar di universitas yang paling bergengsi di pusatnya dunia Islam sana, pusatnya negeri yang memangku dua tahta suci Mekah dan Madinah, yaitu di Saudi Arabia. Artinya profesornya bukan profesor abal-abal, bukan profesor kelas kampung, tetapi juga profesor internasional di universitas yang juga berskala elit dan internasional. Artinya ini acara yang sangat bergengsi dan ilmiah, bersifatnya skalanya internasional, dan insya Allah dihadiri oleh puluhan profesor, doktor, pemerhati sejarah, nasab, kebudayaan, dan juga beberapa pakar genetik di negeri tercinta Nusantara ini akan hadir di universitas yang bergengsi tersebut. Ini acara yang sangat bermartabat. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk dibatalkan. Semoga ini hanya hoax dan hanya berita omong kosong belaka. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya itu benar bahwa acara ini ditekan untuk dibatalkan oleh sekelompok orang atau rombongan yang mengaku, ini berita ya yang saya terima di grup-grup WA dari utusan Mabes Polri, maka patut disayangkan, yaitu seharusnya Polri ini kan abdi negara, punya sumpah setia kepada Pancasila, kepada UUD konstitusi kita, kepada kebinekaan, kepada NKRI. Ini acaranya acara untuk mendukung semua pilar kebangsaan itu. Lah kok kemudian kalau ini benar ya, itu kok ditekan, direpresif, mau dibatalkan. Itu seharusnya malah harusnya kan didukung, ditopang, kalau perlu disponsori dan dipublikasikan besar-besaran, karena ini akan membantu kinerja dari aparat keamanan itu sendiri, dan juga pada akhirnya pertahanan kita juga akan kokoh seandainya kemudian acara ini berjalan, karena ini masalah 4 pilar kebangsaan.
Yang terakhir, kalau alasannya karena dikhawatirkan ada oknum-oknum atau sekelompok orang yang ingin menggagalkan, sebenarnya ini alangkah ironis sekali bahwa negara kalah oleh para kaum perusuh, oleh mereka-mereka yang selama ini jelas membelokkan sejarah, memalsukan makan, berlaku rasis. Kemudian tidak saja negara dan lambang-lambangnya yang mencoba mereka klaim, mereka palsukan, bahkan ormas-ormas besar termasuk Nahdlatul Ulama juga berusaha mereka belokkan sejarahnya, akan mereka kooptasi, dan perilaku di lapangan tidak perlu disebutkan lagi, begitu banyak masalah. Oke. Nggak apa-apa lah, mending nggak terjadi sekalian. Udah jelas kemenangannya ada di pihak Kiai Imad dan kawan-kawan. Udah, yang penting Kiai Imad itu jangan datang ke RA, dan yang lainnya jangan juga datang ke RA. Kelicikan mereka sudah semakin jelas dan nyata. Kerungkadan mereka itu sudah jelas dan nyata. Kalau memang besok misal panitia melakukan konferensi pers lalu terjadi pembatalan acara, ya syukur-syukur enggak terjadi, karena satu kali lagi kita pun menginginkan untuk pihak Baklawi itu ya berargumen, bertanggung jawab terhadap klaimannya yang ratusan tahun, ya kan sayang juga bila dibatalkan dibatalkan nih tanpa ada melalui perdebatan. Kalau tidak perdebat, lalu alasannya ada intervensi dari Mabes Polri dan kita deteksi, rasa-rasanya nggak mungkin kalau tidak ada perintah yang dari silker mereka. Benar-benar ini natural karena Polri misal benar ya, menginginkan adanya terjadi atau curiga, takut terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, kan itu ya. Kalau itu yang ditakutkan, tinggal jaga-jaga, kan itu simple. Polri-nya tinggal datang di tempat acara, TNI-nya juga kemudian kerahkan, karena ini sudah menyangkut isu yang berlangsung sudah cukup lama, melibatkan jutaan masyarakat. Kan itu mestinya memang ada pihak pengaman dari Mabes Polri, dari Polri lah, dari TNI, untuk keberlangsungan dialog debat itu di UIN Wali Songo, bukan malah membubarkan. Makanya nggak rasional kalau alasannya itu, nggak rasional. Mesti ada kekuatan yang besar yang mampu membisiki Kapolri dan pada akhirnya memerintahkan Mabes untuk kemudian mendatangi pihak panitia lalu meminta untuk membatalkan. Satu kali lagi nggak jadi soal kalaupun batal. Udah kemenangan kita kok. Kemenangan itu. Nggak usah debat udah menang. Nggak usah debat udah menang. Enak kan? Makanya perang narasi akan terus berlanjut nih di media sosial. Satu kali lagi mending kalau mereka nggak kepanasan kuping. Nggak lalu kemudian mengeluarkan pernyataan, siapkan pedang, siapkan parang, badik, golok, kita akan jihad memerangi PKI. Mending kalau nggak terpancing begituan, bener-bener perang pendapat aja, ya nggak jadi soal. Tapi kan ya mereka terpancing sehingga ada peristiwa di Karawang, kan itu ya, kan itu fakta, itu udah menjadi fakta, bukan opini, itu udah terjadi melibatkan bentrokan di masyarakat. Tiba-tiba seperti ini. Kacau saudara, kacau. Tapi ya politik nih, dan peristiwa ini akan terus berlangsung. Kalau bertarungnya melawan politik, ya siapa sih pihak Kiai Imad di dalam circle politik di Republik ini? Siapa sih misal Gus Abbas di dalam circle politik nasional di Republik ini? Siapa sih Gus Ihya, Kiai Nur Ihya, Gus Pakih siapa sih? Gus Fuad siapa sih?
tidak dihitung sebagai kekuatan politik besar. Makanya kalau hitung-hitungan politik memang kalah. Tapi kalau hitung-hitungan ilmiah, mari diadu sampai babak belur. Kan itu. Tapi yang namanya kebenaran itu kan kebenaran ilmiah, bukan hanya politik, saudara. Dan bau busuk itu udah menyengat. Dan kebenaran yang sesungguhnya itu udah diketahui oleh banyak orang sekarang. Anda masih mau mempertahankan, ya silakan. Silakan, gak jadi soal. Silakan, gak jadi soal. Kita akan lihat, kita akan hitung hari. Berapa lama lagi kalian bisa bertahan menyimpan bau busuk itu. Kan itu ya. Yuslah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidup kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan datang ya Kiai Ima dan kawan-kawan, jangan. Udah jelas mereka licik dan picik.